Selamat pagi, siang, sore, atau malam Bapak Ibu semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari Grup 6 Laboratorium Production and Operation Analysis Binus Online akan memberikan sharing mengenai analisis rekomendasi produksi dan operasi kerja di perusahaan La Familia Bike. Perkenalkan, kami dari Grup 6 Laboratorium POA kelas A2DA dengan anggota Laila Agustina Permatasari, Genial Setia Effendi, Joseph Diazinko Antoro, dan Helen Valentina Putri Dita Mahendra. Baik, pada pendahuluan dan rumusan masalah, perusahaan La Familia Bike berencana untuk menyederhanakan perencanaan produksi dengan biaya minimum dan tidak menutup kemungkinan untuk membuka pabrik produksi skala kecil dan gudang kecil baru untuk mengimbangi peningkatan produksi. Dengan rumusan masalah, berapa banyak sepeda yang harus diproduksi perusahaan untuk sepeda hijau dan sepeda kuning pada tahun 2022, kemudian perkiraan pendapatan pada tahun 2022 dan 2023. Kemudian keputusan apa yang harus dipilih perusahaan La Familia membangun pabrik produksi baru, pabrik gudang baru, atau keduanya atau tidak sama sekali. Jelaskan pilihan yang ada sebagai konsultan secara menyeluruh. Baik, tujuannya yaitu menerapkan metode forecasting untuk proyeksi ke depannya dan memilih hasil terbaik dari beberapa metode forecasting untuk perusahaan La Familia Bike. Kemudian menyusun jadwal produksi La Familia yang optimal dengan MPS atau Master Production Scheduling dan MRP atau Material Requirement Planning. Selanjutnya menentukan lot sizing yang optimal untuk biaya pemesanan material dan penyimpanannya. Selanjutnya menganalisis pengendalian persediaan bahan dan produk. Kemudian menentukan jadwal kerja karyawan dan jadwal kerja mesin dengan optimum. Serta yang terakhir adalah memberikan rekomendasi analisis untuk ekspansi pabrik dan gudang. Baik, untuk yang pertama adalah hasil dan bahasan dari modul 1 forecasting. Tujuannya untuk mengetahui metode perakiraan terbaik dari data tahun 2019 hingga 2021 untuk memprediksi penjualan pada tahun 2022. Beberapa metode yang digunakan yaitu adalah Trend Scheduling Decomposition atau TSD, Moving Average atau MA, kemudian Holt Linear Trend Model, dan Winter Season Model. Berikut adalah data yang terlampir dari penjualan tahun 2019 hingga 2021. Nah, untuk metode forecasting ini didapat dari kelompok kami metode winter yang terbaik dengan nilai MAP atau Mean Absolute Percentage Error dan MAD Mean Absolute Deviation serta MSI Mean Squared Error yang hasilnya paling kecil. Berikut adalah tabel perbandingan antara TSD, Moving Average, Holt, dan Winter. Dari data tersebut, kami menggunakan data Winter untuk perakiraan produksi tahun 2022. Oke, untuk yang selanjutnya, pada modul 2 ini kita membahas tentang aggregate planning. Tujuan dari praktikum ini untuk menentukan rencana produksi perusahaan dengan research yang ada untuk mencapai hasil yang optimum dan seefisien mungkin. Pada metode ini didapatkan hasil, metode terbaik yang dapat digunakan yaitu Zero Inventory Plan. Dengan metode yang pertama yaitu overtime and subcontract dengan total cost 155 miliar 849 juta 123.620 ribu rupiah. Untuk yang metode Zero Inventory Plan sebesar total cost SIP metodenya yaitu 147 miliar 288 juta 118.383 rupiah. Kemudian untuk yang metode ketiga yaitu overtime dan loss of sales. Total cost yang didapat yaitu sebesar 240 miliar 448 juta 63.620 rupiah. Untuk yang metode constant workforce plan memiliki total cost sebesar 163 miliar 115 juta 340.048 rupiah. Dari hasil yang didapat,
keempat metode ini yang memiliki hasil terkecil yaitu zero inventory plan, yaitu sebesar 148.288.118.383 rupiah. Kemudian untuk metode ketiga yaitu ada assembly process. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui proses perakitan material menjadi produk itu berapa lama dan alur-alur yang terlampir. Dari data tersebut kita bisa melihat ada metode yang digunakan assembly process ini terlampir alurnya seperti apa. Ada level 0 sampai level 6. Kemudian untuk proses perakitannya ada juga untuk bill of material terlampir pada data. Kemudian di modul 4 kita belajar tentang Master Production Scheduling atau MPS. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk merencanakan kebutuhan material, penjadwalan pesanan produksi, serta untuk pembelian material. Berikut data terlampir untuk eh, di bulan Januari tahun 2022 hingga Desember 2022. Jadi memiliki lead time total sebesar 31, on hand sebesar 500, lot size 1, kemudian untuk safety stocknya sebesar 8.750, demand time fences-nya 4, planning time fences-nya ada 8. Berikut tabel secara detailnya untuk Januari 2022 hingga Desember 2022. Selanjutnya saya akan membahas tentang modul kelima yaitu Material Requirement Planning atau disingkat MRP. Tujuan dari modul ini atau tujuan dari menghitung MRP adalah menentukan jumlah order komponen yang optimum dengan mempertimbangkan safety stock dan biaya inventory. Dan kedepannya juga akan mengimplementasikan konsep just in time atau JIT, di mana meminimalkan biaya inventory tetapi tetap menjaga delivery time tetap tepat waktu kepada customer. Berikut untuk MRP ini dihitungnya tiap-tiap komponen menggunakan hitungannya masing-masing. Misalnya kayak grip, perhitungan sendiri, basket, brake, dan seterusnya hingga body. Untuk menghitung MRP, kita membutuhkan beberapa dokumen atau beberapa data. Pertama itu adalah komponen name, quantity, on hand, safety stock, lot size, lead time, itu period, dan unit. Terus juga kita butuh ordering cost dan juga holding cost. Selanjutnya ini adalah contoh MRP dari part pedal. Jadi di atas ini data-data yang kita tadi udah ada, yang kita butuhin tadi. Nah di bawah ini hasil perhitungannya. Biasanya kita lihat di plan order release-nya. Jadi ini adalah data yang berapa banyak barang atau berapa banyak kalau dalam hal ini adalah pedal yang kita butuhkan dalam satu periode. Misalnya ini 96750 dan seterusnya hingga periode terakhir. Nah, selanjutnya adalah modul 6 yaitu lot sizing. Tujuannya adalah menyeimbangkan ordering cost dan holding cost. Jadi ketika kita memproduksi sesuatu, pasti akan ada ordering cost-nya dan ketika kita menyimpan sesuatu, pasti akan ada holding cost-nya. Maka dari itu dibuat lot sizing untuk menyeimbangkan hal itu supaya mendapat hasil biaya yang efisien. Nah, ini ada beberapa metode yaitu silver mill, part period balancing, list unit cost, dan Wigner within. Nah, ini adalah contoh perhitungan dari lot sizing di bawah. Nah, ini yang hasil perhitungannya adalah yang di bawah. Jadi di sini ada periodnya, lalu ada Y-nya, ya Y-nya itu adalah yang perlu diproduksi atau yang perlu disimpan. Nah, ini adalah cost-nya yang bawah. Cost-nya yang bawah dan total cost-nya ada 180.000. Dalam hal ini kita memakai komponen grip. Nah, ke depannya ketika kita sudah menghitung lot sizing dan semua yang sudah kita hitung, kita bisa menghitung expected profit
atau expected revenue dari produksi kita. Misal di sini forecast salesnya udah ada, terus ini biaya lot sizingnya, habis itu di sini expected revenue-nya sesuai dengan forecast sales dan harga sepeda per unitnya. Lalu di sini harga atau biaya karyawan, overtime dan lain-lain, dan ketemulah di sini expected profit-nya. Oke, selanjutnya di sini ada inventory subject. Tujuannya adalah untuk menentukan jumlah inventory. Balik lagi ke konsep just in time tadi. Jadi kita menentukan jumlah inventory yang dapat disimpan supaya bisa delivery time-nya lebih terjaga. Di sini untuk hasil perhitungannya dengan metode Kanban. Bisa kita lihat di sini. Selanjutnya di sini ada operation scheduling. Jadi tujuannya untuk menentukan penjadwalan kerja, menentukan penjadwalan karyawan juga. Nah, selain karyawan kita juga menentukan penjadwalan mesin juga. Nah, di sini supaya mesin-mesin ini bekerjanya efisien dan minim idle time yang akan menyebabkan loss. Jadi akan menyebabkan loss biaya, padahal mesin tetap bernyala tapi tidak melakukan apapun, itu akan menyebabkan loss. Ini salah satu metodenya yaitu menggunakan metode CDS atau Campbell, Dudek, and Smith algorithm. Jadi di sini nanti akan kita temukan melalui 3 iterasi, kita akan menemukan optimal solutionnya atau urutan yang paling optimal mesin itu dijalankan dari mesin apa dulu. Ini kan di sini ada 4 mesin. Urutan paling optimalnya mesin apa dulu sehingga menghasilkan idle time yang paling minimum. Selamat malam, perkenalkan nama saya Laila Gusina Permatasari. Di sini saya akan presentasikan modul 8 mengenai operation scheduling. Tujuannya untuk menentukan penjadwalan kerja dan libur karyawan, serta jadwal mesin-mesin yang bekerja dengan hasil yang optimum dan efisiensi. Di sini ada tabel yang terdiri dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dengan kebutuhan operator yang berbeda-beda di setiap harinya, dan kita menentukan X1 sampai X7 didapatkan worker yang dibutuhkannya berbeda-beda secara worker dibagi dengan working days, jadi total workernya sebanyak 85 dengan total salary per bulannya 430.727.385. Modul 8 mengenai kapabilitas yang bertujuan untuk menganalisis kapabilitas sistem produksi berdasarkan optimal solution dan evaluasi performa mesin atau proses dalam memenuhi permintaan produksi. Mesin idle time dalam satu hari atau 8 jam atau 480 menit sebesar 60 menit dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu produk sebesar 39 menit dengan working hours sebesar 480 menit dengan number of finished good in one day. Dimulai produksi ketika satu produksi telah selesai sebanyak 12 unit, dan number of finished good in one day before is still ongoing atau sebesar 14 unit dengan mesin idle time in one day-nya 443 menit. Di sini ada 12 bulan dengan working days-nya berbeda-beda dengan safety stock-nya 252. Telah didapatkan produksi dari setiap mesinnya M1 sebanyak 22 produksi, M2 sebanyak 117 produksi, M3 sebanyak 15 produksi, M4 sebanyak 14 produksi dengan first idle time-nya 1, quantity of part every mesinnya 1, cycle time-nya 34 menit, dan idle time-nya sebesar 443 menit. Kesimpulan, pertama, metode Winters Exponential Smoothing dipilih karena memberikan hasil peramalan yang paling akurat. Poin kedua, strategi Zero Inventory Plan
terbukti paling efisien dalam perencanaan agregat karena menghasilkan biaya terendah dan utilisasi sumber daya yang stabil. Poin ketiga, penyusunan BOM, MPS, dan MRP telah berhasil memetakan kebutuhan material secara detail, mendukung kelancaran proses produksi. Poin keempat, metode lot sizing seperti Silvermail dan PPB terbukti efektif menekan biaya pemesanan dan penyimpanan dalam kondisi permintaan yang berubah-ubah. 5. Jadwal produksi dan tenaga kerja yang disusun mampu memenuhi permintaan tanpa lembur berlebih dan fasilitas produksi masih cukup untuk mendukung target output jika pendekatan zero inventory dijalankan secara konsisten. Saran pertama, ada kembangkan sistem evaluasi performa forecasting setiap kuartal untuk memastikan metode yang digunakan tetap akurat dan relevan terhadap pola permintaan terbaru. Poin kedua, terapkan strategi zero inventory plan dalam produksi karena strategi ini memberikan efisiensi biaya dan meminimalkan penumpukan stok. Poin ketiga, optimalkan sistem perencanaan produksi yang terintegrasi dari forecasting, MPS hingga MRP untuk memperkuat kendali terhadap kebutuhan material dan jadwal produksi. Poin keempat, perkuat pengendalian persediaan dan sistem Kanban, khususnya untuk komponen dengan lead time panjang atau demand yang tinggi. 5. Pertahankan jadwal produksi yang fleksibel dan efisien, serta pastikan kapasitas mesin dan tenaga kerja cukup melalui evaluasi rutin dan pelatihan lintas fungsi. Sekian presentasi dari kelompok 6 mengenai tugas final dari praktek ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam.